Mengejutkan, KPK periksa Menteri Agama. Rapat kerja Kemenak dengan Komisi 8 membongkar anggaran 21 miliar untuk diseminasi pembatalan haji 2021. Benar yang dikemukakan anggota fraksi Demokrat bahwa diseminasi tidak diperlukan, apalagi dengan biaya 21 miliar rupiah. Publik termasuk jamaah dengan pengumuman pembatalan saja sudah paham. Ada pandemi dan ada pula otoritas Saudi yang hingga saat itu tidak membuka visa haji. Lalu, untuk apa 21 miliar rupiah itu? Mengumpulkan jamaah juga tidak, baik di daerah maupun di pusat. Sayangnya, Menteri Yakut Kholil Qomas tidak mengklarifikasi atas penggunaan dana tersebut di depan rapat Komisi 8, sehingga wajar jika kini muncul pertanyaan publik. Apakah terjadi korupsi? Dana haji yang besar memang rawan penyimpangan. Meskipun dana haji itu kini dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), bukan berarti telah terjamin keamanan pemanfaatan. Saat muncul isu penggunaan untuk infrastruktur saja telah mengguncangkan jamaah dan umat Islam. Perlu kejelasan 21 miliar rupiah yang digunakan untuk diseminasi pembatalan itu menggunakan dana apa dan untuk alokasi apa. Dibandingkan dengan korupsi triliunan, jumlah 21 miliar itu kecil. Tetapi jika dengan puluhan atau ratusan juta, maka itu sangat besar. Lagi pula, korupsi itu tidaklah memandang besaran jumlah, karena yang penting adanya kerugian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perlu diselidiki apakah ada penyimpangan hukum dari kasus diseminasi itu. Ayo KPK atau Kejaksaan Agung, periksa Menteri Agama. Pembatalan yang sudah jelas merugikan jamaah ternyata kini terindikasi merugikan negara pula. Ke kantong dan rekening siapa saja dana itu mengalir? Bahaya jika begitu mudahnya uang rakyat digasak dengan mengatasnamakan kegiatan agama. Teringat saat Menteri Agama dulu, Surya Dharma Ali, yang tersangkut kasus penggunaan dana haji hingga harus mendekam di penjara. Awalnya menganggap sama sekali tidak melakukan penyalahgunaan. Seluruhnya dilakukan sesuai prosedur. Akan tetapi, setelah didalami oleh PPATK dan untuk kemudian KPK turun tangan, maka terbuktilah bahwa apa yang dilakukan Menteri Agama itu adalah keliru. Menteri melakukan tindak pidana korupsi. Komisi 8 DPR yang telah memulai mempertanyakan harus pula menindaklanjuti temuan ini. Karena saat pertemuan terbuka dengan Menteri Agama, Yakut ternyata belum mendapat jawaban yang jelas dan memuaskan. Bila Menak meyakini diri sendiri bersih, maka ia dan jajarannya harus siap untuk diperiksa oleh PPATK, KPK, ataupun Kejaksaan Agung. Selamat bersih-bersih, Gus Yakut. Sungguh memalukan. Transaksi jual beli jabatan selama 5 tahun mencapai 120 triliun rupiah. Jokowi, jangan diam saja. Cukup bisa dikatakan sangat subur praktek jual beli jabatan di Indonesia. Setidaknya dalam 5 tahun, transaksi suap jual beli jabatan mencapai 120 triliun rupiah. Demikian diungkap mantan Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofyan Effendi saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta Rabu 1 September. Sofyan menyebut angka itu terakumulasi selama dirinya menjadi salah satu komisioner KSAN pada periode 2014 sampai 2019. Dengan begitu, jika dihitung rata-rata per tahunnya mencapai 24 triliun rupiah, transaksi jual beli jabatan di lingkungan kepala daerah. Itu 120 triliun rupiah yang terakhir waktu saya di sana tahun 2019. Nah, ini jelas
Saya kira sekarang ini sudah melebihi angka tahun 2019 itu, kata Sofyan. Sofyan menyebut 120 triliun rupiah berasal dari 200 kasus jual beli jabatan yang telah terungkap. Menurut dia, tingginya nilai praktek jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan karena ongkos politik yang terlalu besar. Sofyan mencontohkan, saat ini rata-rata ongkos yang dikeluarkan untuk menjadi bupati antara lain 50 sampai 100 miliar rupiah dan berbeda di setiap daerah. Karena mahalnya biaya politik, high cost politik itu yang menjadi penyebab utama, kata Sofyan. Selain itu, ia turut menyoroti Undang-Undang 5 2014 yang memberi kewenangan kepada kepala daerah dalam mengangkat dan menghentikan ASN. Padahal, menurutnya di beberapa negara, kepala daerah tidak memiliki wewenang tersebut. Kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan suatu jabatan ada pada sekretaris atau sekjen. Itulah yang diberi kewenangan sebagai pejabat pembina kepegawaian, bukan menteri, bukan bupati, katanya. Di lain sisi, wahai Pak Presiden, perhatikanlah anak buahmu. Lagi pandemi, wamen malah dapat bonus 580 juta rupiah. Istana ngeles. Wajar, mereka sudah mengurus rakyat. Lah, staf khusus Menteri Sekretaris Negara, staf sus Mensesnek, Valdo Maldini, mengungkapkan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo memberikan uang bonus sebagai penghargaan ke wakil menteri atau wamen yang purna tugas wajar adanya. Terlebih, uang senilai 580 juta itu diberikan bukan tanpa alasan. Valdo mengklaim dana yang diberikan merupakan bentuk aspirasi untuk para wakil menteri yang telah mengabdi kepada ratusan juta rakyat Indonesia. Ini apresiasi buat orang yang sudah mengurus jutaan rakyat, kata Valdo, mengutip Kompas pada Rabu 1 September 2021. Lebih lanjut, pihaknya juga menjelaskan, selama ini menteri yang purna tugas mendapatkan uang pensiun, sementara apresiasi yang sama tidak diberikan ke para wakil menteri. Oleh sebabnya, kata Valdo Maldini, persoalan inilah yang ingin dijawab pemerintah. Uang penghargaan diberikan untuk seluruh wakil menteri, termasuk yang menjabat pada menteri sebelumnya. Ingat Valdo, sekarang ini lagi pandemi, rakyat susah, negara lagi krisis. Besaran uang yang diterima berbeda sesuai lama jabatan. Jika penerima sudah meninggal, maka bonus sesuai. Masa pengabdian diberikan kepada ahli waris. Lantas, Valdo mengungkapkan bahwa pemerintah menghargai pro kontra masyarakat terkait hal ini. Namun demikian, ia mengatakan uang penghargaan tersebut sudah selayaknya diberikan. Kami hormati dan hargai berbagai pandangan. Yang jelas, ini tidak ujuk-ujuk. Memang sudah lama dipersiapkan, ujar Valdo. Apresiasi ini sudah selayaknya lah yang tidak sensitif. Kalau lari dari tanggung jawab, imbuhnya. Aturannya sudah diterbitkan Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Perpres nomor 77 tahun 2021 tentang Wakil Menteri. Berdasarkan laman resmi Sekretariat Negara, Perpres nomor 77 tahun 2021 diteken Presiden pada 19 Agustus 2021. Aturan itu merupakan bentuk perubahan kedua atas Perpres nomor 60 tahun 2012. Melalui Perpres nomor 77 tahun 2021, Presiden menetapkan uang penghargaan bagi wakil presiden yang telah berakhir masa jabatannya